Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Lutfiana Rahmawati, NPM 2001010003. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia yang berjudul Fungsi Sintaksis, Kategori Sintaksis, dan Peran Sintaksis. Yang pertama yaitu fungsi sintaksis. Fungsi kajian sintaksis terdiri atas beberapa komponen. 3 hal yang penting adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang pertama yaitu subjek dan predikat. Subjek adalah bagian yang diterangkan predikat. Subjek dapat dicari dengan pertanyaan apa atau siapa yang tersebut dalam predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek. Predikat dapat ditentukan dengan pertanyaan yang tersebut dalam subjek sedang apa, siapa, berapa, di mana, dan lain-lain. Subjek berupa frasa nomina atau pengganti frasa nomina. Di sisi lain, predikat bisa berupa frasa nomina, frasa verba, frasa adjektiva, frasa numeralia, ataupun frasa preposisi. Berikut adalah salah satu contoh dari kalimat yang memiliki subjek dan predikat, yaitu mahasiswa sedang belajar. Di sini mahasiswa yaitu menduduki sebagai fungsi subjek, sedangkan sedang belajar menduduki fungsi sebagai predikat. Lalu yang kedua yaitu objek dan pelengkap. Objek berupa frasa nomina atau pengganti frasa nomina, sedangkan pelengkap berupa frasa nomina, verba, adjektiva, numeralia, preposisi, dan pengganti nomina. Objek mengikuti predikat yang berupa verba transitif atau memerlukan objek, atau semi-transitif, dan pelengkap mengikuti predikat yang berupa verba intransitif, tidak memerlukan objek. Objek juga dapat diubah menjadi subjek, dalam pelengkap tidak dapat diubah menjadi subjek. Berikut adalah contoh kalimat yang memiliki objek dan pelengkap, yaitu dia sedang membenahi kamarnya. Di sini dia berfungsi sebagai subjek, lalu sedang membenahi menduduki sebagai fungsi predikat, dan kamarnya yaitu sebagai objek. Lalu yang ketiga yaitu keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan subjek, predikat, objek, atau pelengkap keterangan berupa frasa nomina atau frasa nomina, frasa preposisi, dan frasa konjungsi. Keterangan mudah dipindah-pindah, kecuali diletakkan di antara predikat dan objek, atau predikat dan pelengkap. Contoh kalimat yang memiliki keterangan adalah, yaitu, hari ini mahasiswa mengadakan seminar di auditorium. Jadi, hari ini dan auditorium merupakan keterangan. Mahasiswa menduduki fungsi subjek, mengadakan merupakan predikat, dan seminar adalah fungsi objek. Jadi, keterangannya yaitu hari ini dan auditorium, keterangan waktu dan tempat. Lalu yang kedua yaitu kategori sintaksis. Dalam ilmu bahasa, kata yang memiliki bentuk dan perilaku yang sama atau mirip dimasukkan ke dalam suatu kelompok. Di sisi lain, kata yang memiliki bentuk dan perilaku yang sama atau mirip dengan sesamanya, tetapi berbeda dengan kelompok yang pertama, dimasukkan ke dalam kelompok yang lain. Dengan kata lain, kata dapat dibedakan berdasarkan kategori sintaksisnya. Kategori sintaksis sering pula disebut kategori atau kelas kata. 4 kategori sintaksis utama adalah verba atau kata kerja, nomina atau kata benda, adjektiva atau kata sifat, dan adverbial atau keterangan, kata keterangan. Lalu, materi ketiga yaitu peran sintaksis. Suatu kata dalam konteks kalimat memiliki peran semantik tertentu. Contoh, Farida menunggui adiknya. Berdasarkan peran semantisnya, Farida pada kalimat Farida menunggui adiknya adalah sebagai pelaku, yakni orang yang melakukan perbuatan menunggui. Lalu adiknya pada kalimat
Farida menunggui adiknya adalah sebagai sasaran, yakni yang terkena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi, pada kalimat Farida menunggui adiknya, Farida adalah sebagai pelaku dan adiknya adalah sebagai sasaran. Lalu contoh lainnya, pencuri itu lari. Pada kalimat itu, pencuri adalah sebagai pelaku karena dia melakukan perbuatan lari. Lalu contoh yang lain, penjahat itu mati. Penjahat pada kalimat penjahat itu mati bukan pelaku karena mati merupakan bukan perbuatan yang dia lakukan, melainkan suatu peristiwa yang terjadi padanya. Oleh karena itu, meskipun wujud sintaksisnya mirip dengan kalimat yang sebelumnya, tetapi penjahat itu pada kalimat penjahat itu mati adalah sasaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.